Bayangkan seandainya ibu kota Kalimantan Tengah bukan Palangkaraya, tapi sebuah kota pelabuhan di tepi Sungai Mentaya bernama Sampit. Sulit dipercaya, justru itu yang membuat kisah ini begitu mengejutkan. Tahun 1950-an, saat Provinsi Kalimantan Tengah baru akan dibentuk, para tokoh penting duduk bersama untuk menentukan satu keputusan besar. Kota mana yang pantas jadi ibu kota provinsi baru ini? Dan tebak, siapa yang jadi kandidat kuat? Sampit. Sebuah kota yang sudah lama hidup sebagai pusat dagang, dengan pelabuhan alami yang sibuk sejak zaman kolonial. Jalanan di kota ini dulu jadi urat nadi pergerakan barang dari laut menuju pedalaman, dan sebaliknya. Bahkan, Belanda sempat menjadikan Sampit sebagai markas penting di wilayah timur kota Waringin. Banyak yang menganggap kota ini paling logis jadi ibu kota, karena sudah punya infrastruktur dasar, penduduk yang berkembang, dan posisi strategis di jalur perdagangan. Tapi, satu hal mengubah segalanya. Visi besar seorang presiden. Soekarno punya pandangan berbeda. Ia ingin membangun ibu kota provinsi dari nol, di jantung Kalimantan, jauh dari pengaruh kolonial, dan bisa dirancang sebagai kota masa depan. Ia menunjuk Palangkaraya, yang saat itu tak lebih dari hutan dan semak belukar, sebagai kanvas kosong untuk mimpi besar Indonesia. Meski banyak yang protes dan merasa Sampit lebih siap, keputusan sudah diambil. Sebuah keputusan yang membuat Sampit harus rela melepas mimpinya. Namun, meski gagal jadi ibu kota, Sampit tidak pernah benar-benar kalah. Kota ini tetap jadi pusat ekonomi terbesar di Kalimantan Tengah. Perdagangan kayu, hasil bumi, dan pelabuhan ekspor membuatnya tetap sibuk, bahkan kadang lebih hidup dari Palangkaraya sendiri. Sampit menjadi kota yang berlari kencang, meski tak pernah dinobatkan jadi pusat pemerintahan. Dan mungkin, justru karena itulah, Sampit bisa tumbuh bebas, tanpa beban protokol ibu kota, tapi tetap memegang peran penting di balik layar sejarah Kalimantan Tengah.